Selamat datang kembali di channel gue Yusuf Adi. Nah, pada kesempatan pagi kali ini gue akan melakukan review dari unit yang legendaris dan pastinya lumayan istimewa nih cuy. Pastinya kalian sudah tahu untuk motor ini ya. Nah, untuk motor ini dia adalah Ninja 250 Fi Special Edition seri limited cuy, seri LTD ya. Ini perakitan tahun 2017. Kebetulan gue dapat ini baru beberapa hari yang lalu ya, sekitar hari Minggu kayaknya cuy. Gue COD sama orangnya di daerah Jakarta Barat. Untuk unitnya sendiri ini lumayan terbilang masih gres banget ya cuy. Kondisinya masih bisa dibilang tuh masih 97% cuy. Bisa kalian lihat sendiri. Dan juga untuk motor ini dia sudah dibekali dengan ABS 2 channel ya cuy. ABS 2 channel. Mari kita review saja dari atas langsung pada unit yang lumayan legendaris ini cuy. Tentunya kalian pasti tahu ya cuy, untuk Ninja ini dia benar-benar populer di masanya. Kalau nggak salah tuh untuk model ini dia launching itu udah dari tahun 2012 cuy, sampai terakhir tuh di tahun 2017 ya. Untuk produk yang seperti yang gue review ini, dia ini benar-benar produksi terakhir cuy, produksi di tahun terakhir ya, 2017. Untuk kondisinya ini benar-benar masih full standar dealer ya cuy, masih standar pabrik banget. Nggak ada yang dimodif macem-macem cuy. Dilihat dari depan, semua spion, windshield masih bawaan Kawasaki seri Special Edition. Dia yang model smoke dan dia tuh lebih jenong ya cuy dibanding versi yang biasa. Untuk dudukan plat nomor dia juga masih standar, platnya masih panjang sampai 2027. Pajaknya juga dia masih aktif sampai November 2025 cuy. Jadi gue beli dalam kondisi yang masih panjang banget pajaknya ya. Nah, ini untuk penampakannya sendiri, spakbornya ini yang gue suka banget dari seri Ninja ini. Di samping headlamp ya, walaupun usianya tergolong udah lama, dia produksi awal di 2012 ya, namun untuk desainnya ini benar-benar timeless cuy menurut gue cuy. Orang lain juga banyak yang bilang ya, untuk desain dari si Kawasaki Ninja ini, dia untuk desainnya itu benar-benar nggak kemakan zaman cuy menurut gue ya. Mungkin yang ketinggalan zaman itu hanya di teknologinya aja cuy. Namun untuk fisik yang terlihat itu benar-benar kondisinya benar-benar sporty dan timeless cuy. Jadi nggak ngebosenin gitu ya. Namun paling untuk sisi headlamp aja nih cuy, masih pakai bohlam ya, udah kayak Petromax cuy, masih kayak center. Nah, di sini kondisinya kita review dulu dari atas. Tadi udah ya dari atas. Windshield untuk lampu bener-bener masih bening kinclong abis cuy, masih bening banget cuy. Nggak ada gosong-gosong, nggak ada warna kuning-kuning kusam gitu ya. Kondisinya benar-benar masih baru kayak habis beli dari dealer cuy. Nah, untuk spakbor juga masih mulus banget, merahnya tuh masih menyala habis cuy. Ini versi ABS. Versi ABS untuk piringan cakramnya juga dia masih tebal banget. Masih tebal banget, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin di sini gue pakai action cam nggak bisa terlalu deket ya cuy, karena dia ada keterbatasan fokus kurang lebih sekitar 70 cm cuy. Ini masih kinclong banget.
Dia sayangnya sih cover radiatornya tuh belum dipasang cover radiator ya. Mungkin nanti next akan gua pasang cover radiator. Untuk sennya dia masih bohlam ya, teknologinya untuk penerangan masih jadul banget. Paling nanti next akan gua ganti LED semua nih cuy. Nah berikut kondisinya cuy, kondisi body ya. Untuk kondisi body yang seperti kulit jeruk ini, dia tuh agak sedikit putih-putih gitu cuy. Ini sih kata yang jualnya ya, dia naruh di garasi, cuman ada seberang rumahnya itu ada proyek bangun rumah gitu cuy, ngecat ya. Jadi itu dia kena angin, kena ciprat-cipratan cat gitu cuy. Mungkin ini mungkin dia bersihkan, cuman sisa catnya itu masih kurang bersih cuy. Jadi sebagian tuh masih kayak ada bintik-bintik putih ya. Nah, di sini juga dia strippingnya itu tarikannya tuh benar-benar futuristik cuy. Bisa kalian lihat tarikan desainnya. Jujur untuk seri yang seperti ini gua dari awal tuh kayaknya gua nggak pernah lihat ya cuy. Ini kan katanya seri LTD, seri limited edition ya. Jadi tarikan bodinya tuh benar-benar grafisnya tuh benar-benar sporty cuy. Jadi ada ditarik dari garis abu-abu merah sini, dan juga untuk tamengnya tuh merahnya dia ada di bagian atas aja ya cuy. Cuman jujur kalau gue sih lebih suka merahnya itu sampai ke sini nih cuy, ngebentuk di pipi gitu ya. Jadi itu kelihatan depannya tuh lebih terlihat berisi sampai samping-sampingnya gitu cuy. Namun nggak apa-apa, gue tetap suka juga. Nah di sini tarikan bodinya tuh ada garis merah abu-abu, ditarik garis putih gitu cuy. Jadi itu tarikannya benar-benar kayak mempunyai nilai seni banget ya. Tuh. Set, udah garis gini terus ditarik garis putih sampai ke area belakang cuy. Tuh. Sampai ke area belakang ya. Tarikan garisnya tuh nggak putus, jadi kayak mengesankan benar-benar tarikan garis yang sporty banget cuy. Dan juga di bawahnya ini ada tarikan garis lagi ke belakang seperti ini ya. Ini kelihatannya tuh benar-benar futuristik banget ya tarikan garisnya cuy. Nah terus di bawahnya tuh ada Kawasaki, jadi menambah nilai kesan yang lebih sporty gitu cuy. Dan juga untuk piringan cakrame ini ya, dia kelihatan tuh kayak floating ya. Ternyata tuh ini bukan floating ya cuy. Ini seri ABS, ini piringan sensornya. Ini tuh semi fix ya, fix ya cuy menurut gue ya. Soalnya dia nggak ada gerak bebasnya gitu cuy. Jadi ini dia satu lempengan semua gitu ya. Jadi ini cakramnya tuh jenis fix, bukan floating atau semi floating. Untuk kalipernya ini masih mulus banget. Dia 2 piston ya cuy, 2 piston. Untuk dalamnya dia belum dipasang V-grill. Nah ini untuk bodi bawahnya. Untuk blok mesin lumayan masih mulus cuy. Untuk blok mesin, untuk rangka dia gua cek sih masih aman ya, nggak ada karat-karat. Bodi masih mulus, overall mulus, bisa kalian lihat sendiri. Nah dari atas bagian kokpit depan bisa kalian lihat cuy. Nah di sini walaupun dia motornya keluaran lama ya 2012 ya cuy, namun desainnya itu menurut gue juga timeless juga cuy. Dia nggak kalah keren ya dibanding motor sekarang tuh. Jadi kelihatannya tuh benar-benar sporty, seperti kayak motor balap gitu cuy, benar-benar racing ya. Walaupun speedometernya ini fiturnya itu masih sangat minim ya cuy dibanding motor-motor sekarang pada saat ini gitu. Dia nggak ada riding mode, nggak ada indikator gear, nggak ada indikator voltmeter aki cuy. Nah untuk segitiganya ini dia modelnya yang upper yoke ya, jadi posisinya tuh nggak terlalu nunduk-nunduk amat gitu cuy. Jadi saat riding itu kalian nggak terlalu merasakan pegel ya, jadi nggak terlalu nunduk gitu. Maka dari itu banyak yang bilang untuk seri Kawasaki Ninja itu dibilangnya tuh sport touring cuy. Jadi dia bukan pure sport yang terlalu nunduk gitu ya. Jadi dia tuh nyaman juga untuk digunakan harian cuy. Nah untuk kondisi tangkinya sendiri, tangkinya opera bisa kalian lihat ini masih mulus banget cuy. Warna merah merona menyala abangku, anjay.
Joknya juga masih standar. Nah ini untuk jok belakangnya masih empuk banget cuy. Tuh, udah kayak sari roti cuy. Nah ini juga katanya kalau untuk seri limited LTD ini harusnya ini ada single seatnya juga ya, bawaan pabrik ya. Cuman gua nggak tahu kenapa nih nggak dapet cuy. Gua juga nggak tahu ya kalau seri ini dapet. Ternyata pas gua lihat review di YouTube ternyata tuh harusnya dapet satu paket cuy. Dia udah dapet single seat cover ya. Tapi kemarin gua juga nggak nanya, gua soalnya nggak tahu cuy. Untuk jok masih standar. Untuk knalpot nih masih glowing banget cuy. Paling ya untuk bagian bawah wajar aja. Pemakaian di sini gue dapet kondisi 10.000 km waktu itu cuy. Karena gue bawa jalannya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, jadi sekarang tuh kurang lebih udah jalan sudah 1.000 kilo cuy. Kemarin sempat gue bawa tes muter-muter ya cuy. Kita lihat dulu speedometernya. Tuh bisa kalian lihat 11.025 km ya cuy ya. Di sini gue nggak bisa deket-deket karena keterbatasan fokus dari action cam ya cuy. Karena gue review nggak pakai handphone. Nah untuk garis stripping ninjanya ini benar-benar masih mulus juga cuy, masih bawaan asli ya. Nah ini untuk di tutup tangki ini kayak ada blepetan cat gitu cuy, blepetan cat putih gitu ya. Ini yang tadi gue bilang dia katanya tuh kena ciprat, kena angin mungkin ya dari proyek tangganya. Jadi mungkin ini nanti bisa dibersihkan. Oh ya, kita lihat dari tutup tangki cuy, apakah ada karat untuk di Ninja. Kondisinya nih dari tahun 2017 ke 2025 tuh kurang lebih udah sekitar 8 tahun ya cuy. Bisa kalian lihat sendiri untuk kondisi dari tutup tangki bensin dari Ninja 2017 cuy, masih mulus banget cuy, nggak ada karat sama sekali ya. Nah disinilah salah satu gua milih produk Kawasaki cuy, yaitu untuk material build quality, bahannya itu benar-benar diperhitungkan ya, benar-benar bagus cuy. Nah lanjut ke bagian belakang. Tadi bagian depan sudah. Nah di sini untuk poststepnya semua masih standar. Jujur nih cuy, gua demen banget ngeliat desain dari poststep di Kawasaki Ninja 250 Fi Old ini cuy. Dia tuh tarikan poststepnya bener-bener keren sih menurut gue ya cuy. Tuh warnanya juga kayak ala-ala titanium gitu. Terus dia ininya lurus, terus ininya ditarik bengkok gini cuy. Ini menurut gua kelihatan keren banget cuy. Gua untuk ngeliat Ninja itu gua paling senang juga ngeliat si poststepnya ini. Dia keren banget menurut gua cuy. Dan juga untuk tabung minyak rem belakang masih standar. Untuk knalpot dia benar-benar masih standar bawaan pabrik ya cuy. Kondisinya juga masih mulus banget cuy. Tuh. Jujur gue juga demen dari desain si knalpot Kawasaki Ninja ini cuy. Dia tuh walaupun knalpot standar tapi tuh desainnya tuh nggak jelek cuy. Bisa kalian lihat sendiri tuh dia benar-benar masuk ke bodinya ya, sporty banget. Dia nggak terlalu lebar tapi tuh dia masuk gitu cuy dengan desainnya ya. Kelihatan mewah banget dengan balutan pelindung dari cover metal ini cuy. Ini metal ya, bukan plastik. Ini juga metal. Ya jadi tuh kelihatannya mewah banget cuy dari belakang ya, bisa kalian lihat sendiri. Benar-benar masuk banget ke bodinya cuy. Nah di sini lanjut kita review. Namun sayangnya untuk seri Ninja Old ini dia masih menggunakan swing arm kotak seperti ini ya cuy. Cuman walaupun dia swing arm kotak, gue percaya sih ini bentuk bahannya bagus banget ya untuk Kawasaki. Untuk kaliper belakang dia sudah menggunakan 2 piston. Seri ABS nya ada sensor kecepatannya cuy, sensor ABS gitu ya, nyambung ke belakang. Piringan cakram belakang juga masih tebal banget, udah kayak baru cuy, soalnya dia kondisi masih 10.000 km ya. Nah ini untuk palang velgnya juga gua suka banget, ada list balutan merah terus menghilang dikit terus merah lagi gitu cuy. Jadi itu benar-benar masuk ke bodi motornya ya. Nah di sini gue juga demen banget ya cuy dari seri Ninja Old ini.
Yang gue suka itu ini nih cuy, bagian belakang ya, buritan belakang nih cuy. Ini tuh benar-benar kelihatan moge look banget ya cuy. Kalian bisa lihat sendiri lekukan sini terutama nih cuy. Dari belakang sini ke sini gitu cuy. Itu jika di jalan tuh dari belakang kelihatan benar-benar sporty banget cuy dari belakang ya. Apalagi kalau misalkan ini spakbornya dilepas gitu cuy. Terus stop lampnya pakai 3-in-1 gitu ya. Menurut gua tuh jadi semakin kelihatan moge look cuy. Untuk bannya dia juga lumayan besar, dia sudah menggunakan Batlock S20 bawaan dealer. Untuk ban seri special edition ini dia harganya gue lihat tuh lumayan cuy. Untuk satu ban belakangnya ini untuk seri Bridgestone Batlock seri S20 ini kalau nggak salah tuh harganya hampir 3 juta ya untuk satu bannya aja. Jadi bannya ini dia juga enak banget cuy, dia nggak licin ya. Jadi saat menikung itu nggak perlu khawatir slip cuy, karena dari yang gua lihat reviewnya untuk ban ini dia tuh seri Batlock Bridgestone ini dia untuk bagian tengahnya ini dia pakai hard compound ya, bagian tengahnya hard compound jadi biar lebih awet nggak cepat habis. Terus sisi sampingnya ini dia soft compound atau medium compound gitu cuy, jadi itu saat menikung nggak khawatir slip gitu, nggak khawatir ngesot ya, nggak licin gitu cuy. Nah untuk bagian belakang sendiri dia juga masih pakai spakbor kolong bawaan, spot step masih bawaan. Pokoknya ini masih kayak baru banget cuy, dia nggak ada oglak-oglak gitu ya. Kalau misal motor kilometer gondrong itu kan biasanya ininya nih remnya tuh kayak oglak-oglak gitu ya. Ini masih keset banget cuy, masih berat ya. Spot step masih standar semua, spot step belakang. Nah untuk bagian belakang, nah ini untuk stop lamp ini benar-benar masih standar bawaan pabrik ya cuy, masih bawaan pabrik cuy, warna merah ya. Stop lampnya juga kecil, minimalis, sporty juga cuy. Untuk spakbor belakang mungkin ini yang mengganggu ya cuy ya, cuman bagusnya dia spakbornya tuh nggak nyampe ke bawah buntut gitu cuy, jadi sepotong segini aja langsung buat plat nomor ya. Untuk sennya sendiri ini walaupun bohlam ya, jujur untuk dari desain sih sebenarnya lumayan bagus gitu ya. Untuk desainnya tuh kayak futuristik gitu cuy, bentuknya tuh nggak terlalu bulat kayak motor-motor bapak-bapak zaman dulu gitu cuy. Ini bentuknya tuh, bentuk sennya itu walaupun dia bohlam dia punya persegi yang kelihatan keren gitu cuy. Tuh ya, dia nggak sembarang sen aja ya, jadi dia dibentuk berpola seperti beberapa persegi seperti ini. Paling nextnya misalkan gue pengen ganti sen, gue pakai sen yang model kayak lidi gitu cuy, yang nyalanya tuh kayak strip gitu aja ya, nyalanya tuh kayak running gitu. Bagian belakang overall masih mulus banget. Nah di sini juga post step samping kiri masih lumayan mulus, cuman di sini kayak ada baret-baret dikit nih cuy. Mungkin orangnya dia buat ngikat barang atau apa gitu ya. Soalnya yang gua lihat dari STNK-nya itu, dari BPKB-nya itu, yang milik pertama itu pedagang cuy. Pekerjanya tuh pedagang. Nah lanjut di cover rantainya ini masih bawaan pabrik juga. Ini masih plastik. Paling next gua akan ganti yang dari produk Carbon Nemo ya. Jadi biar nanti gue next projectnya ini akan gue modif ala-ala karbon. Dan juga untuk gear setnya ini dia masih benar-benar bawaan standar pabrik cuy. Dia tuh udah o-ring ya, dari yang gue lihat sih dia dari rantainya tuh udah ada o-ring ya, jadi kayak ada seal o-ringnya gitu. Dia masih tebal banget. Dari sisi bodinya sebelah kiri kita review lagi cuy. Nah di sini juga injakan kopinya masih mulus, jadinya juga belum ada kayak bekas-bekas pemakaian lama gitu ya cuy, jadi masih kayak baru banget. Rangka masih aman, baut-baut masih standar semua. Bodi samping masih mulus, cuman paling di tulisan Kawasaki ini nih cuy agak-agak baret dikit ya di bagian bawah. Lampu sen masih aman. Nah, kita
kita lihat sekali lagi cuy, kita putar lagi kondisinya. Bisa kalian lihat ya, kondisinya benar-benar masih standar bawaan dealer cuy. Oke, cukupnya sampai di sini saja untuk mainan baru gua kali ini ya cuy. Nah, jadi untuk koleksi gua tuh nanti jadi ada CB, ada NMAX, ada Ninja cuy. Jadi ada 3 merek yang gue punya ya cuy. Jadi di sini gue bukan fansboy, gue hanya pengguna biasa cuy. Nah, di sini gue akan sedikit beritahu pada kalian project gue ke depannya selanjutnya. Nah, di sini gue akan beritahu kepada kalian project gue selanjutnya untuk si Ninja. Untuk si Ninja 250 Fi seri ABS Special Edition Limited LTD ini cuy. Yang pertama itu pastinya gue akan pindah posisi plat nomor ya cuy. Kayaknya sih plat nomor di balik windshield. Terus spion gue bakal pakai yang model kayak slim gitu cuy, yang kayak kekinian gitu cuy, yang modelnya tuh kayak sayap gitu ya. Cuman kalau saat ini sih gue masih pertahankan untuk kondisi standar dulu, karena gue ingin merasakan sensasi dari bawaan aslinya dulu cuy, untuk beberapa waktu ke depan ya. Karena untuk spion ini menurut gue udah benar-benar nyaman ya cuy untuk dilakukan riding. Dia untuk bagian belakang kelihatan semua. Dan juga pastinya untuk lampu cuy, untuk lampu bohlam ya. Untuk lampu bohlam, next gue akan ganti LED cuy, LED warna putih tentunya ya. Dan juga untuk ininya, untuk lampu senjanya gue akan ganti LED putih. Yang penting warnanya putih dulu aja cuy, karena kalau untuk kuning seperti ini tuh udah kayak ini cuy. Karena tuh kalau kuning kayak gini tuh udah seperti ini cuy, udah kayak center ya cuy, kayak center zaman dulu yang buat dipakai Honda gitu cuy. Udah kayak Petromax juga, dia warnanya kuning cuy. Jadi itu kalau malam tuh kurang kelihatan keren ya kalau warna kuning ya. Itu next gua project berikutnya. Untuk piringan cakram sih ini nggak bakal gue ganti ya, nah masih bagus. Nah ini pastinya untuk ini nih cuy, untuk body yang seperti ini ya. Ini paling next akan gue project karbon dan juga kayak di dashboard ini cuy. Ini kan udah ada di online tuh kayak cover karbon ya, karbon gitu cuy. Nah ini juga gue akan ganti next karbon Nemo. Ini paling kayak stiker karbon. Nah di sini juga gue bakal pakai jalu yang model handguard gitu cuy. Jadi biar kelihatan lebih sporty ya. Sini paling next akan gue kasih stiker karbon. Yang pastinya di sini gue akan ganti knalpot racing cuy, knalpot racing ya dari R9. Untuk wasp gue masih pertahankan kondisi standar. Untuk bagian rantai-rantai sih gue nggak ganti dulu ya cuy, karena masih bagus. Nah paling ini sen aja tadi cuy, paling gue ganti sen yang model lidih cuy, yang model strip kayak running gitu ya. Dan mungkin sampai di sini aja cuy video gue kali ini. Buat kalian penggemar Ninja ataupun penggemar otomotif, boleh dibantu subscribe channel gue ya cuy, agar channel gue bisa semakin sukses dan berkembang pastinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa cuy.